Soalnya kalau di atas pohonnya itu ada benderanya Habib Rizik Syihab, boleh nggak itu kemudian nanti ditebang pohonnya? Ya turunin aja kalau memang nggak suka Habib Rizik kan. Bukan pohonnya ditebang. Masa Habib Rizik dianggap sebagai penunggu pohon, yang bener aja tuh. Jadi kita mesti fair bahwa ada orang yang memang nggak suka Habib Rizik, ada orang yang suka. Yeah. Orang yang suka itu pasti bahkan manjat langit pun mau buat pasangin pohon. Yeah, jadi ya ikuti cara yang sama. Kan nggak ada, saya lihat itu Habib Rizik, orangnya nggak tebang pohonnya terus pasang bendera Habib Rizik terus dia tancapin lagi pohonnya. Enggak, dia panjat pohonnya. Yeah, jadi memang itu niat yang sangat mulia tuh. Nah mereka yang melawan Habib Rizik ya panjat juga dong, jangan main pohon. Nih bencana-bencananya nih, ini bakal dipromosiin jadi apa nih yang nebang pohonnya nih? Ya mungkin dijanjiin bahwa secepat-cepatnya diturunkan amplop lebih tebal, maka dia nggak pikir panjang lagi, dia tebang aja pohon itu. Padahal justru itu adalah bencana baru tuh, di Semeru udah bencana, dia tebang pohon juga tuh. Nah orang itu membuat bencana, tapi pasti bukan karena dia, karena disuruh orang-orang yang lebih gede lagi tuh, begitu di atasnya tuh. Jadi pohon itu pasti kalau kita pakai analisa genealogi itu disuruh tebang dari istana, kira-kira begitu. Tapi nanti kok istana lagi? Ya memang karena sinopsisnya begitu kan. Wong yang menjerain Habib Rizik istana kok. Coba. Rocky Gerung kaitkan penebangan pohon berbendera Rizik dengan istana. Berkibarnya bendera Rizik di Gunung Semeru sempat viral di media sosial. Banyak komentar pro dan kontra akan hal tersebut. Akan tetapi umurnya tidak lama, karena tidak lama berselang, pohon tersebut ditebang entah oleh siapa. Tapi siapapun dia, angkat topi aja buat orang ini yang berani menunjukkan pada Indonesia bahwa foto Rizik tidak layak dipajang dimanapun. Posisi pohon yang dipasang bendera IPHRS sudah dipotong guys. Sepertinya bukan hanya mendidih tuh orang. Kalau lihat foto ulama, tapi juga meriang gak bisa tidur, cuit salah satu akun. Hello, kalau mau pamer kesetiaan pada Rizik, pajang saja foto Rizik di rumah sendiri. Tak usah pamer kalau kalian ngefans sama Rizik. Kita semua sudah tahu sifat kalian yang memang terlalu halu untuk disadarkan. Kalau kalian menyebut Rizik itu ulama, maka mayoritas lainnya berpendapat beda. Tak ada ulama yang ucapannya mengerikan dan penuh caci maki. Kalian aja yang terlalu lugu dimanfaatkan untuk menutupi sifat pengecutnya. Disuruh ini itu, kalian mau-mau saja tanpa berpikir panjang. Rocky Gerung ikut mengomentari soal ditebangnya pohon tersebut. Dia terang-terangan mengkritik aksi tebang pohon itu bencana baru. Di Semeru sudah bencana, tebang pohon juga, kata Rocky. Yang lebay adalah yang pasang bendera di pohon. Buat apa? Mau dijadikan sebagai tempat sembah para pendukungnya? Gak puas hanya dengan sembah baliho. Rocky melihat ini bukanlah aksi biasa, namun ada latar belakang politik. Itu karena disuruh orang yang lebih gede lagi, kata Rocky. Kalau kita analisis genealogi atau asal-usul Rid, itu disuruh tebang dari istana. Kok istana lagi? Ya memang, sinopsisnya begitu. Wong yang menjarain Habib Rizik juga istana kok, katanya lagi. Halu kelewat batas, aksi tebang pohon suruhan istana Sunda Empire maksudnya. Kalau mau ngelawak tolong jangan murahan begini dong. Negara paling kacau dan bodoh sekalipun tak akan mau repot-repot menyuruh orang untuk tebang pohon yang ada gambar orang. Itu tinggal bawa kapak atau parang lalu ayunkan beberapa kali, roboh juga tuh pohon. Logika Rocky Gerung ini ingin mengatakan pada kita seolah Rizik ini adalah musuh paling mengerikan di dunia, mengalahkan Thanos dan Darkseid atau salah satu musuh terkuat di DC Universe digabung sekaligus. Sebenarnya ini terjadi akibat pemerintah terlalu lama membereskan Rizik dan komplotan parasitnya. Jadinya mereka berpikir pemerintah takut dan Rizik sangat hebat. Jadinya mereka arogan dan besar kepala. Rizik lama-lama diyakini sebagai sosok luar biasa yang bahkan melebihi presiden. Makanya mereka yakin pemerintah sangat takut dan parnoan. Padahal kalau mau bereskan Rizik,
Tinggal hitungan jam juga kelar. Dia ini kan cuma pengecut yang sembunyi di balik ketiak pendukungnya. Tanpa pendukungnya, dia tak akan punya nyali. Tapi karena terlalu lama ada pembiaran, terbentuk sebuah mindset kalau pemerintah segan terhadap Rizik. Apalagi pendukung fanatiknya yang rata-rata IQ-nya, you know lah, menelan mentah-mentah dan percaya begitu saja. Rizik dapat visa tinggal unlimited di Arab Saudi aja mereka percaya kok. Rizik punya kesaktian aja mereka mungkin percaya kok. Kurang bodoh apalagi mereka ini. Negara menyuruh orang urus Rizik. Ini adalah logika paling gila yang pernah saya dengar. Nanti kalau Rizik sakit perut, mungkin bisa dibuat analisis kalau itu juga suruhan istana yang menaruh obat cuci perut ke dalam makanan Rizik. Kelompok sebelah memang kocak dan lucu. Kalau sudah ketularan, pikiran mereka bakal halusinasi parah. Analisisnya kebangetan. Bahkan sekelas Rocky Gerung atau Refly Harun yang katanya cerdas saja bisa jadi ngawur parah. Ternyata sakit hati politik bisa sedemikian parah menginfeksi pikiran seseorang. Dari yang pintar menjadi konyol, dari yang waras menjadi stres, dari yang mengkritik berdasarkan logika, fakta dan data menjadi nyinyir membabi buta. Yang penting serang saja, tak usah pedulikan logika dan kewarasan. Menarik sekali menunggu analisis-analisis sampah lainnya dari mereka sebagai bahan pelajaran untuk semakin memperbodoh rakyat. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwat.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Rocky Gerung, kaitkan penebangan pohon berbendera Rizik dengan istana. Berkibarnya bendera Rizik di Gunung Semeru sempat viral di media sosial. Banyak komentar pro dan kontra akan hal tersebut. Akan tetapi umurnya tidak lama, karena tidak lama berselang, pohon tersebut ditebang entah oleh siapa. Tapi siapapun dia, angkat topi aja buat orang ini yang berani menunjukkan pada Indonesia bahwa foto Rizik tidak layak dipajang dimanapun. Posisi pohon yang dipasang bendera IPHRS sudah dipotong guys. Sepertinya bukan hanya mendidih tuh orang. Kalau lihat foto ulama, tapi juga meriang gak bisa tidur, cuit salah satu akun. Hello, kalau mau pamer kesetiaan pada Rizik, pajang saja foto Rizik di rumah sendiri. Tak usah pamer kalau kalian ngefans sama Rizik. Kita semua sudah tahu sifat kalian yang memang terlalu halu untuk disadarkan. Kalau kalian menyebut Rizik itu ulama, maka mayoritas lainnya berpendapat beda. Tak ada ulama yang ucapannya mengerikan dan penuh caci maki. Kalian aja yang terlalu lugu dimanfaatkan untuk menutupi sifat pengecutnya. Disuruh ini itu, kalian mau-mau saja tanpa berpikir panjang. Rocky Gerung ikut mengomentari soal ditebangnya pohon tersebut. Dia terang-terangan mengkritik aksi tebang pohon itu bencana baru. Di Semeru sudah bencana, tebang pohon juga, kata Rocky. Yang lebay adalah yang pasang bendera di pohon. Buat apa? Mau dijadikan sebagai tempat sembah para pendukungnya? Gak puas hanya dengan sembah baliho. Rocky melihat ini bukanlah aksi biasa, namun ada latar belakang politik. Itu karena disuruh orang yang lebih gede lagi, kata Rocky. Kalau kita analisis genealogi atau asal-usul RID, itu disuruh tebang dari istana. Kok istana lagi? Ya memang, sinopsisnya begitu. Wong yang menjarain Habib Rizik juga istana kok, katanya lagi. Halu kelewat batas, aksi tebang pohon suruhan istana Sunda Empire maksudnya. Kalau mau ngelawak tolong jangan murahan begini dong. Negara paling kacau dan bodoh sekalipun tak akan mau repot-repot menyuruh orang untuk tebang pohon yang ada gambar orang. Itu tinggal bawa kapak atau parang lalu ayunkan beberapa kali, roboh juga tuh pohon. Logika Rocky Gerung ini ingin mengatakan pada kita seolah Rizik ini adalah musuh paling mengerikan di dunia, mengalahkan Thanos dan Darkseid atau salah satu musuh terkuat di DC Universe digabung sekaligus. Sebenarnya ini terjadi akibat pemerintah terlalu lama membereskan Rizik dan komplotan parasitnya. Jadinya mereka berpikir pemerintah takut dan Rizik sangat hebat.
Jadinya mereka arogan dan besar kepala. Rizik lama-lama diyakini sebagai sosok luar biasa yang bahkan melebihi presiden. Makanya mereka yakin pemerintah sangat takut dan parnoan. Padahal kalau mau bereskan Rizik, tinggal hitungan jam juga kelar.